Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya karena kembali diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, dan kali ini kita akan belajar satu materi baru, yaitu tentang Al-Adab Al-Arabi, yang kita ambil masih dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Tapi pelajaran adab ini baru ada di semester 3. Tidak semua yang dicantumkan dalam kitab kita bahas, tapi kita ambil materi-materi intinya saja. Ya, pertama di sini kita akan dikenalkan dengan al-adab wa unsuruhu. Terutama sekali di pelajaran pertama ini kita akan dikenalkan dengan istilah-istilah yang ada dalam pelajaran al-adab al-arabi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita memahami apa yang telah dituliskan oleh para penulisnya dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Pertama, al-adabu bil ma'nal 'am, at-tamattu'u bil akhlaqil karimati kasidqi wal amanati kama qila addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Adab dalam pengertian umumnya adalah menghiasi diri dengan perangai mulia seperti kejujuran dan amanah. Ya, ini makna adab yang sudah lazim di telinga kita ya. Seperti di bahasa Indonesia itu ada pelajaran adab dan akhlak. Artinya adab di situ adalah tata krama, sopan santun gitu. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan orang Arab itu, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mengajariku tata krama, maka ia telah mendidikku dengan baik. Ya, ini bukan hadis ya, ini hanya ucapan orang Arab saja. Itu makna adab yang sudah kita pahami secara umum. Nah, apa yang dimaksud dengan al-adab al-arabi, terutama adab apa yang akan dibahas dalam kitab ini? Al-adab bimakna al-khas, al-kalamul jamilul balighul mu'athiru fi nafsi. Adab dengan makna khusus yang kita inginkan di sini adalah ucapan yang indah, fasih, berpengaruh terhadap jiwa lawan bicara. Ucapan yang indah, fasih, dan berpengaruh atau bisa mengena ke hati orang yang diajak bicara. Maka syarat suatu ucapan disebut al-kalamul adabi ada 3. Pertama, lafadznya harus indah dan mudah diucapkan. Indah dan mudah diucapkan. Yang kedua, maknanya harus bagus. Dan yang ketiga, mampu memberi pengaruh bagi jiwa pendengarnya. Itu yang dimaksud dengan al-adab al-arabi atau adab dalam pengertian khususnya, yang kita maksudkan sebagai sastra Arab. Jadi bukan adab akhlak di sini, tapi adab dalam artian sebagai sastra Arab. Next, istilah kedua yang perlu kita pahami bahwa adab itu al-adabu naw'ani, nathrun wa syi'run. Sastra Arab atau adab Arabi itu ada 2 macam, ada yang berbentuk prosa, ada yang berbentuk syair. Apa bedanya prosa sama syair? Nathar itu adalah ucapan indah yang tidak memiliki wazan, suku kata yang sama setiap barisnya. Jadi kalau kita ngomong pakai kata-kata yang indah tapi tidak sama jumlah suku katanya, maka tidak disebut sebagai syair tapi disebut sebagai nathar. Di bahasa kita ada ya sebutan suku kata seperti aku berjalan, maka kita hitung aku berjalan, berarti aku berjalan itu punya 5 suku kata gitu ya. Nah, nathar itu ucapannya indah tapi tidak memiliki aturan khusus berapa jumlah suku katanya.
Tidak juga memiliki qafiyah atau sajak yang sama. Biasanya dalam pantun kita punya sajak AB AB. Nah, kalau dalam qafiyah yang dinamakan qafiyah itu harus sama A 4 A-nya A atau AABB. AABB ini kalau dalam bentuknya mandumah. Nah, sekali lagi, nathar atau prosa ini ungkapan indah yang bebas, tidak memiliki aturan suku kata, tidak pula aturan sajak. Ini nathar ini bisa terdapat dalam khutbah, bisa dalam surat, menyurat, dalam wasiat. Wasiatnya orang Arab beda ya, tidak sekedar meninggalkan pesan gitu, enggak. Tapi wasiatnya orang Arab itu biasanya dibikin seindah mungkin supaya kata-katanya ringkas, mudah diingat, dan penuh makna gitu. Lalu juga ada dalam kata-kata mutiara atau bahasa Arabnya disebut hikmah, atau juga pepatah yang dalam bahasa Arabnya disebut mathal, dan juga terdapat dalam kisah-kisah. Orang Arab kalau berkisah itu sebisa mungkin bagus bahasanya, seperti teman-teman bisa lihat dalam kitab Suwar min Hayati Sahaba atau Suwar min Hayati Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya. Abdurrahman Ra'fat Al-Basya. Ya. Sedangkan syair itu termasuk juga di dalamnya mandumah, itu adalah ucapan yang memiliki wazan dan qafiyah, punya aturan suku katanya harus sama. Kalau 14 semua, atau kalau 14 12 yang 14 12 semua. Seperti contohnya syair ini ucapan Amir Syu'ara Ahmad Syauqi ya, kalau tidak salah, ketika mensifati Umar Mukhtar, pahlawan Libya. Dia mengatakan, rakazu rufataka fir rimali liwa'a yastanhidul wadi sabaha masa'a ya waihahum nasabul manarata min damin yuhi ila jilil ghadil bagda'a. Mereka memancangkan jasadmu atau menancapkan jasadmu di atas tanah, jadi disalib jasadnya setelah beliau bisa ditangkap, digantungkan seperti bendera gitu. Kemudian jasad itu akhirnya malah memancing kebangkitan penduduk lembah itu, maksudnya memancing semangat jihad orang-orang Libya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Sungguh alangkah celakanya mereka, orang-orang Italia itu, ketika mereka menancapkan satu menara dari darah, yang menara itu mengisyaratkan kebencian bagi generasi-generasi penerus dari Omar Mukhtar atau anak-anak Libya yang saat ini masih kecil. Itu ketika melihat jasadnya Omar Mukhtar diperlakukan sedemikian rupa, maka bukannya mereka jadi takut untuk memberontak atau melawan penjajahan Italia, justru mereka semakin tergerak untuk berjihad melawan orang-orang Italia gitu. Ya, syair ini mengikuti pola buhur 14 dan 12 suku kata. Jadi yang bagian depannya itu 14, yang belakangnya dibikin sedikit berbeda menjadi 12 suku kata. Polanya mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'il, mutfa'ilun mutfa'ilun mutafa'il. Jadi kalau di penggal berdasarkan suku katanya, maka bacanya jadi seperti ini: rokazu rufa takafir rima liliwa'a yastan hidul wadi sobaha masa'a, gitu ya. Yang bawahnya nggak usah, ini contoh saja. Ini ya waihahum nasobul mana rotamdamin, itu juga gitu caranya ya. Next kita pindah kepada tarikhul adab. Apa yang dimaksud dengan istilah tarikhul adab?
Tarikhul adab itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi sastra pada masa-masa tertentu dari sisi kelemahan dan kekuatannya, sedikit dan banyaknya sastra pada zaman itu, dan juga kondisi para sastrawan di masa itu dan karya apa saja yang mereka hasilkan. Lalu ada juga istilah al-usur al-adabiyah, zaman-zaman atau era-era atau masa-masa kesastraan. Ini dalam sastra Arab ada 6 era. Era yang pertama adalah pada zaman jahiliyah, kurang lebih berlangsung selama 2 abad sebelum Islam muncul. Ini jadi sebelum Nabi Muhammad datang membawa Islam, orang-orang Arab itu pandai bersyair, pandai membuat kata-kata yang indah gitu. Maka Rasulullah datang kemudian membawa Al-Quran yang bahasanya sangat indah dan tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang Arab yang bahkan paling fasih. Ini kurang lebih 1,5 sampai 2 abad sebelum Islam muncul. Periode kedua adalah zaman Islam, dimulai dari munculnya Islam sampai selesai masa Khulafa Rasyidin atau tahun 40 Hijriah. Jadi dari Islam muncul sampai tahun 40 Hijriah. Yang ketiga adalah zaman dinasti Umawi. Ini mulai dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Dimulai dari masa sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma sampai dinastinya keturunan-keturunannya yaitu Marwan bin Muhammad. Yang keempat, zaman dinasti Abbasiyah. Dimulai dari tahun 132 sampai tahun 656. Ini dimulai dari masa Abul Abbas As-Saffah. Namanya Abdullah bin Muhammad. Tapi dia menjuluki dirinya sebagai As-Saffah karena dia gemar menumpahkan darah. Jadi dinasti Abbasiyah ini memberontak kepada dinasti Muawiyah karena pemimpin-pemimpin terakhir dari dinasti Muawiyah ini dinasti Umawi ini kurang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, gemar berfoya-foya dan seterusnya. Nah, maka Abul Abbas melakukan pemberontakan dan akhirnya dia berhasil mengalahkan rajanya dan Abul Abbas As-Saffah ini menjadi raja, dan semua orang yang berketurunan punya keturunan darah Umawi dibunuh. Hanya satu orang yang bisa lolos, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini lari kemudian bisa menyeberangi lautan sampai akhirnya dia bisa sampai ke Andalusia atau yang sekarang kita kenal dengan Portugal dan Spanyol. Kemudian dengan kuasa Allah satu orang dari dinasti Umawi ini bisa masuk ke sana, ke Spanyol dan Portugal yang waktu itu merupakan satu dinasti Andalus. Kemudian malah bisa jadi raja di sana. Ya. Kemudian periode keempat adalah keempat sudah ya, kelima. Kemudian periode kelima adalah era menengah, dimulai dari Daulah Mamalik dan Daulah Utsmaniyin atau Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki Utsmani gitu. 656 sampai 1300 Hijriah. Kemudian setelah 1300 Hijriah ini kekuasaan Daulah Utsmaniyah itu di negeri Arab itu berhenti ya. Kemudian terakhir adalah era modern ya, dari tahun 1300-an Hijriah itu, mulai dari munculnya negara Saudi Arabia mungkin ya, sampai masa kita sekarang ini disebut era modern. Kemudian ada istilah juga an-nusus al-adabiyah. Artinya adalah teks pilihan baik berupa prosa maupun syair yang diucapkan oleh para sastrawan dari berbagai generasi dalam berbagai macam tema. Itu istilah-istilah yang perlu kita pahami. Tadi adab secara umum dan adab secara khusus. Kemudian tarikhul adab, kemudian al-usur al-adabiyah dan an-nusus al-adabiyah. Ini perlu dimengerti juga an-nathar dan asy-syi'r tadi.
supaya nanti ketika masuk ke bab-bab selanjutnya kita tidak bingung gitu. Barakallahu fikum. Materi berikutnya insya Allah kita akan ambil contoh al-adab fil asri al-jahili, sastra pada era zaman jahiliyah gitu ya. Fa jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa zadakum ilman nafi'a.